Woi, kalian pernah lihat ondel-ondel naik sepeda ga? Eits, ini bukan sembarang ondel-ondel. Namanya Cimug. Hari ini dia punya misi penting. Nganter rumput buat kambing milik Pak Shol. Tapi karena gak punya kendaraan, dia harus pinjam sepeda dari temennya, Kanun. Gimana ya jadinya? Yuk, kita ikutin kisah lucu dan penuh semangat dari Cimug yang gak pernah menyerah. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel kita yang penuh cerita unik, lucu, dan pastinya bikin hati adem. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dimudahkan rezekinya. Ya, hari ini, kita punya cerita yang super spesial dan dijamin bikin kalian tersenyum lebar. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya buat like dulu videonya, biar makin semangat bikin konten yang seru-seru kayak gini. Terus komen juga di bawah, karena komentar kalian selalu jadi penyemangat buat kami. Dan yang paling penting, subscribe channel ini sekarang juga, supaya gak ketinggalan kisah-kisah lucu dan inspiratif lainnya. Oh iya, jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar. Karena dengan bersholawat, semoga hidup kita makin berkah, hati tenang, dan rezeki lancar. Tulis juga asal daerah kalian dari mana, biar kita bisa saling kenal dan tahu, siapa tahu Cimug bisa mampir ke kota kalian juga nanti. Cimug, ondel-ondel kecil yang tinggal di kampung Kebon Dalem, punya jiwa penolong yang besar meskipun badannya tinggi menjulang. Suatu pagi, ketika matahari masih malu-malu menampakkan sinarnya dan embun masih menggantung di ujung daun pisang, Cimug dibangunkan oleh suara teriakan lirih dari kejauhan. Ternyata, itu suara Pak Shol, tetangga sebelah rumahnya, yang sedang mengeluh karena kambing-kambingnya belum makan. Biasanya, Pak Shol pergi ke kebun belakang untuk mencari rumput segar setiap pagi. Tapi hari itu beliau sakit. Badannya lemas dan jalannya pun goyah. Mendengar itu, tanpa pikir panjang, Cimug langsung lompat dari tempat tidurnya, yang ukurannya dibuat khusus karena badannya yang besar, dan langsung berpikir gimana caranya bantuin. Tapi masalah muncul, gimana Cimug bisa ambil rumput? Lokasi kebunnya lumayan jauh, jalanannya berbatu dan agak menanjak. Kalau jalan kaki, bisa gempor juga tuh kaki panjangnya. Saat sedang duduk mikir di bawah pohon jambu depan rumah, lewatlah temannya si Kanun, bocah SD yang setiap hari berangkat sekolah naik sepeda. Sepedanya kecil, agak karatan, tapi masih bisa jalan. Kanun, Kanun, teriak Cimug sambil ngangkat tangan tinggi-tinggi. Pinjam sepedamu dong, aku mau nganter rumput buat kambing Pak Shol. Kanun awalnya bingung, tapi akhirnya tertawa sambil bilang, badan kamu segede itu, sepedaku bisa patah, Muk. Tapi karena hatinya baik, Kanun akhirnya mengiyakan, asal Cimug janji akan hati-hati. Akhirnya, berangkatlah Cimug dengan sepeda kecil itu. Bayangin ya, ondel-ondel setinggi 2 meteran naik sepeda mini, rodanya bahkan sampai tenggelam di bawah badannya. Orang-orang kampung pun mulai keluar rumah, nonton pemandangan unik, ondel-ondel yang biasanya cuma joget di pinggir jalan, sekarang jadi tukang rumput dadakan. Ada yang ketawa, ada yang salut. Bahkan ada emak-emak yang ngerekam pakai HP buat kirim ke grup WhatsApp. Sepanjang jalan, Cimug melambai-lambai kayak biasa. Tapi sekarang sambil ngos-ngosan karena medannya nanjak dan sepedanya goyang-goyang. Tapi tekadnya kuat, demi kambing Pak Shol. Sampai di kebun, Cimug langsung nyari rumput dengan semangat. Tapi ternyata gak semudah itu, Ferguso. Rumput yang biasa dipotong Pak Shol ternyata suka tumbuh di bagian lereng yang agak curam. Tanpa ragu, Cimug langsung turun dari sepeda dan mulai ngarit, bawa sabit mini yang dikasih sama Kang Yadi, petani sebelah. Tapi karena tangan Cimug besar, sabit itu malah kelihatan kayak tusuk gigi, jadi pas motong rumput, rumputnya malah terbang kemana-mana. Belum lagi angin kencang yang datang tiba-tiba bikin rumput yang udah dikumpulin beterbangan lagi. Waduh, perjuangan banget pokoknya. Belum selesai urusan rumput, muncul kambing liar dari hutan kecil di belakang kebun. Kambing itu kayaknya kelaparan juga dan tertarik sama tumpukan rumput Cimug. Dengan mata melotot dan muka datar, si kambing maju perlahan, dan hap, rumput di mulutnya. Woi kambing nakal, itu buat kambingnya Pak Shol, teriak Cimug. Tapi kambing itu gak peduli, malah ngeloyor pergi sambil makan sambil jalan. Cimug pun mengejar. Dan kalian bisa bayangin gak? Ondel-ondel lari-lari di tengah kebun ngejar kambing, sambil bawa sabit dan rumput. Lucunya bukan main. Bahkan ada burung-burung yang ikutan terbang panik,
karena situasinya begitu rame. Setelah drama kejar-kejaran itu, akhirnya Cimug berhasil kumpulin rumput cukup banyak. Dia ikat rumputnya pakai tambang plastik bekas yang nemu di kebun, lalu digantungin di stang sepeda kanun. Tapi baru juga mau pulang, langit mulai mendung. Angin kencang bertiup, dan suara gemuruh pelan mulai terdengar. Wah, jangan sampai hujan dulu dong, ya Allah, doa Cimug dalam hati. Tapi Tuhan punya rencana lain. Hujan deras turun, dan Cimug pun terpaksa berteduh di bawah gubuk bambu kecil yang ada di pinggir kebun. Di situ, dia diam sambil peluk rumput, takut basah. Tapi meski kuyup, wajah Cimug tetap senyum, karena misi setengah jalan udah berhasil. Setelah hujan reda, jalanan jadi becek dan licin. Tapi Cimug gak mundur. Dia dorong pelan-pelan sepedanya, karena bannya udah penuh lumpur. Langkah demi langkah, perlahan tapi pasti, dia terus menuju rumah Pak Shol. Di tengah jalan, dia sempat jatuh sekali, sepeda selip dan dia nyusru ke sawah. Tapi bukannya marah, Cimug malah ketawa sendiri. Yah, ini MAH bonus lumpur. Haha, katanya. Beberapa warga yang ngeliat langsung bantuin dia berdiri dan bersihin lumpur dari bajunya. Salah satu ibu-ibu bahkan ngasih handuk kecil buat dia lap muka. Keakraban warga kampung memang gak ada duanya. Akhirnya, sesampainya di rumah Pak Shol, Cimug langsung dipeluk hangat. "Mu, makasih banyak ya nak. Kamu udah bantu banget hari ini," kata Pak Shol sambil matanya berkaca-kaca. Kambing-kambing di kandang langsung nyamperin, mengendus-endus bau rumput segar yang dibawa Cimug. Dengan senyum lebar, Cimug buka ikatan rumputnya dan kasih satu-satu ke kambing. Suasana jadi haru dan lucu sekaligus, karena kambing-kambing itu makan dengan lahap banget, bahkan sampai rebutan. Cimug duduk di kursi plastik, lelah tapi bahagia. Hatinya hangat, dan dia tahu, walaupun cuma nganter rumput, itu bisa jadi bentuk cinta dan kebaikan yang nyata. Kanun juga datang nyusul sambil bawa sandal jepit baru buat Cimug yang hilang pas kepleset di sawah. Mereka duduk bareng, ngobrol sambil ngopi susu sachet. Pak Shol nyuruh masuk dan makan nasi uduk bareng, lengkap dengan tempe goreng dan telur balado. Hari itu, Cimug gak cuma sukses bantu Pak Shol, tapi juga bikin kampungnya makin kompak dan penuh tawa. Orang-orang yang tadinya cuma nonton sekarang jadi kagum. Ternyata, ondel-ondel bukan cuma bisa joget, tapi juga punya hati yang tulus dan keberanian yang luar biasa. Nah teman-teman, itulah kisah lucu dan menyentuh dari Cimug, ondel-ondel pemberani yang rela basah kuyup demi kasih makan kambing. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kebaikan bisa datang dari siapa aja, bahkan dari sosok yang gak kita duga-duga. Jangan lupa untuk terus berbuat baik ya, walaupun kecil, karena dampaknya bisa luar biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang dengan tangan terlipat.